Manchester United serius untuk mengamankan transfer Patrick Dorgu dari Lecce sebelum penutupan bursa transfer musim dingin. Namun, MU memutuskan bahwa Alvaro Fernandes Carreras sebagai rencana cadangan bila gagal merekrut Dorgu. Ada kemungkinan Carreras bisa kembali ke MU di hari terakhir bursa, mengingat MU memiliki hak membeli kembali. Menurut berita yang dimuat oleh Corriere dello Sport, setelah tawaran pertama mereka senilai 30 juta euro ditolak, klub Old Trafford itu telah mengajukan tawaran baru. MU telah menyetujui kesepakatan dengan Dorgu dan kini, mereka telah mengajukan tawaran senilai lebih dari 32 juta euro, plus tambahan. Setan Merah telah meningkatkan tekanan, dengan tawaran baru mendekati biaya transfer 40 juta euro yang diminta oleh Lecce. Fakta bahwa Dorgu memiliki kesepakatan dengan MU menguntungkan tim Liga Primer itu. Pemain internasional Denmark itu secara alami adalah bek kiri, namun sejauh ini tim Italia lebih banyak memanfaatkannya di posisi sayap kanan. Kemarin, juara Inggris 20 kali itu meminjamkan pemain sayap kanan yang gagal, Antony, ke Real Betis. Di sisi lain, Amorim tidak memiliki cukup kekuatan di posisi bek kiri, karena Luke Shaw dan Tyrell Malacia lebih banyak menghabiskan waktu di meja cedera. Oleh karena itu, mendatangkan pemain serba bisa seperti Dorgu akan membantu MU memperkuat beberapa posisi dan akan menarik untuk melihat di mana Amorim akan menggunakannya. Pertama dan terutama, United perlu merampungkan perekrutannya sebelum penutupan bursa transfer. Mantan kepala pemandu bakat Manchester United, Mick Brown, berpendapat bahwa Marcus Rashford memainkan peran penting dalam upaya Chelsea untuk merekrut Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Dalam wawancara eksklusif dengan Football Insider, Brown menyatakan bahwa Dortmund hanya akan membiarkan Gittens pergi jika mereka menemukan penggantinya. Marcus Rashford semakin dekat untuk meninggalkan Old Trafford. Pemain asal Inggris ini tidak memiliki hubungan baik dengan Ruben Amorim dan telah dicoret dari 10 skuad pertandingan terakhir Manchester United. Terakhir kali ia bermain untuk Red Devils adalah di Liga Eropa UEFA melawan Victoria Pilsen pada 12 Desember. Beberapa klub telah tertarik untuk merekrut lulusan Akademi United ini, tetapi gaji yang tinggi menjadi masalah. Namun, Brown membocorkan bahwa Borussia Dortmund hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Rashford, dan Mick Brown berpikir jika pemain Inggris itu bergabung dengan klub Bundesliga tersebut, Chelsea akan mendapatkan kesempatan untuk menuntaskan kesepakatan untuk Jamie Gittens. Tetapi hal yang sama berlaku sebaliknya. Dortmund tidak ingin membiarkannya pergi, kecuali mereka sudah mendapatkan pengganti, jadi jika mereka merekrut Rashford, itu memungkinkan Gittens bergabung dengan Chelsea. Jika mereka meminjamnya atau merekrutnya secara permanen dari Man United, mereka tidak akan membiarkannya duduk di bangku cadangan. Dia akan bermain di sisi kiri. Gittens telah bermain dalam 28 pertandingan untuk Borussia Dortmund di semua kompetisi musim ini, mencetak 11 gol dan memberikan 5 assist. Pemain berusia 20 tahun ini hampir semua pertandingan dimainkan sebagai winger kiri. Kepergian Antony ke Real Betis membuat Amorim membuat penyesuaian dengan skuad yang berangkat ke London. Matthijs de Ligt dan Leny Yoro sama-sama telah berangkat ke London setelah mengalami cedera dalam kemenangan tengah pekan atas Rangers, sementara Noussair Mazraoui juga merupakan bagian dari skuad setelah absen pada pertandingan terakhir. Peningkatan kebugaran United dikonfirmasi ketika anggota skuad senior terlihat bertemu di stasiun kereta Stockport pada Sabtu sore, sebelum berangkat ke London untuk pertandingan tersebut. Ada beberapa perubahan pada skuad United, dengan Mazraoui yang akan terlibat setelah ia absen pada pertandingan pertamanya musim ini pada pertengahan minggu.
Ia juga bisa bergabung dengan sesama bek Victor Lindelof yang belum masuk dalam skuad pada hari pertandingan sejak kekalahan perempat final Piala Carabao dari Tottenham bulan lalu. Pemain internasional Swedia itu kembali berlatih awal minggu ini, tetapi tidak dimasukkan dalam skuad untuk menghadapi Rangers. Para jurnalis sedikit terkejut karena di antara skuad yang berangkat ke London tidak nampak Ahmad, Maguire dan Andre Onana. Sementara, Marcus Rashford memang sudah dicoret dari skuad dalam proses nego dengan klub peminat. Berbeda dengan Garnacho, yang tetap berangkat ke London meskipun dikabarkan segera pindah ke Chelsea. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, telah membuat 5 perubahan pada susunan pemain inti Manchester United untuk pertandingan Liga Primer melawan Fulham di Craven Cottage. Andre Onana masuk sebagai penjaga gawang, menggantikan Altay Bayindir yang turun ke bangku cadangan. 3 bek adalah Harry Maguire, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Leny Yoro digantikan oleh Maguire. Noussair Mazraoui kembali sebagai bek sayap kanan, dengan Diogo Dalot di kiri. Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes berada di lini tengah, dengan Christian Eriksen dan Toby Collier turun ke bangku cadangan. 3 penyerang adalah Alejandro Garnacho, Ahmad dan Rasmus Højlund. Di babak pertama, MU kembali bermain monoton dan mengecewakan penggemarnya. Para pemain nampak tidak berani menerobos atau melakukan gerakan tanpa bola yang bisa memecah pertahanan lawan. Bruno, Ahmad dan Garnacho kesulitan membuat inspirasi serangan. Sepanjang 45 menit, MU hanya mencatat 1 upaya yang tidak mengenai sasaran. Penampilan buruk lainnya di babak pertama menutup skor tanpa gol. Di babak 2, MU masih bermain dengan cara yang sama. Namun, Fulham pun demikian, tidak mampu membuat satupun pergerakan yang bagus. Hingga menit 70, kedua tim bahkan tidak mencatatkan sentuhan di kotak penalti lawan. Supporter MU sontak menyanyikan nama Ruben Amorim. Tiba di menit 86, di tengah upaya Garnacho menerobos sisi kanan pertahanan Fulham, bola tidak dihalau bek tuan rumah dengan sempurna. Bola liar dihajar Lisandro Martinez dan masuk ke gawang lawan. Tertinggal 1 gol, tuan rumah langsung keluar menyerang. Sejumlah peluang tercipta, dan satu yang paling bagus datang dari sepak pojok. Bola ditanduk Andersen dan tak terjangkau Onana. Namun, Tobias Collier dengan brilian menghalau bola di garis gawang dengan kepalanya. MU pun sukses mencuri 3 angka penting. Tim asuhan Ruben Amorim kembali ke jalur kemenangan di Liga Primer dengan kemenangan 1-0 yang sangat dibutuhkan di Craven Cottage. Tendangan Lisandro Martinez yang terbelokan terbukti menjadi pembeda di London Barat, tetapi itu bisa saja berakhir berbeda. Tobias Collier yang menggantikan Manuel Ugarte 2 menit sebelumnya, berperan penting saat ia menepis sundulan Joachim Andersen dari garis gawang dengan 3 menit tersisa. Gelandang itu langsung diberi ucapan selamat oleh rekan satu timnya yang tahu pentingnya penyelamatan itu. Berbicara kepada TNT Sports, Collier berkata, "Saya ingat menepisnya dan mengira bola melambung. Namun untungnya tidak. Yang terpenting adalah kami melakukannya sebagai satu tim bersama-sama."